warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku. Pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ya alhamdulillah kita sehat semuanya. Kita dipertemukan kembali. Kita hari ini akan melaksanakan proyek P5RA seperti pada siklus-siklus sebelumnya yang kita laksanakan setiap pertengahan semester ya. Oke, ada yang ingat nggak pertemuan yang lalu P5 sebelumnya kita itu ambil kegiatan apa? Dimensi apa? Ingat nggak? Yang waktu kalian memilah-milah sampah itu? Ya, kalian milah sampah kemudian dibuat kerajinan yang berasal dari sampah. Nah, ini masih kelanjutannya ya. Pripun? Ekobrik, betul sekali. Nah, kita akan melanjutkan dimensi berikutnya. Oh iya, hari ini yang nggak masuk siapa? Masuk semuanya? Ya. Oke, masuk semuanya ya, karena ini penting sekali. Kita akan melaksanakan proyek B5 selama beberapa siklus ke depan. Yang akan kita bahas pada siklus ini adalah berkaitan dengan tema suara demokrasi. Nah, sini siapa yang sudah pernah melaksanakan pemilihan ketua kelas atau pemilihan ketua OSIS? Atau ada ketua OSIS di sini? Pernah? Iya. Kamu jadi apa, Mas? Ketua kelas ya? Oh, ketua kelas. Oke. Nanti kita akan lanjutkan berkaitan dengan proyek P5 ini juga. Outputnya kita bersama-sama akan melaksanakan pemilihan ketua kelas dan juga penyusunan kesepakatan kelas. Tapi sebelumnya, anak-anak semuanya, apa yang kalian tahu tentang demokrasi? Ayo, ada di pelajaran PKN. Yang kalian tahu tentang demokrasi itu apa? Pemilihan. Apa lagi? Berasal dari dua suku kata demos dan juga kratos. Artinya apa? Demos artinya? Demos? Demos itu artinya rakyat. Kratos artinya kekuasaan. Berarti demokrasi adalah kekuasaan yang bersumber dari rakyat. Nah, di sini Bapak tayangkan sebuah video, kita bisa tonton bersama-sama ya. Nah, bisa disimak dengan baik. Demokrasi dan penerapannya di Indonesia. Coba pikirkan, adakah perubahan positif yang ingin kamu lihat di sekolah, masyarakat, atau bahkan negara? Misalnya, kelas yang lebih mengakomodasi kebutuhanmu atau lingkungan yang lebih bersih, ramah, dan aman untuk tumbuh dan berkembang? Dapatkah keinginan-keinginan ini kamu suarakan agar ditanggapi? Jawabannya adalah ya, jika ada demokrasi di lingkunganmu. Jadi, apa itu demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Dalam demokrasi, rakyat ikut berperan dalam pemerintahan dan semua kebijakan harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Berbeda dengan demokrasi, sistem diktator adalah pemerintahan yang dikuasai oleh satu orang dan sistem oligarki adalah pemerintahan yang dikuasai oleh beberapa pihak saja. Lalu, kenapa demokrasi dianggap lebih baik? Ada 3 alasan utama. Pertama, pemerintah dapat dimintai pertanggungjawabannya. Jika tidak menjalankan peran dengan baik, pemerintah dapat diganti oleh rakyat melalui pemilu. Kedua, hak rakyat dijamin oleh undang-undang. Jika pemerintah melanggar hak rakyat, maka rakyat dapat mengandalkan sistem pengadilan untuk membelanya. Ketiga, rakyat boleh menyuarakan protes jika tidak setuju. Yang dibahas di sini adalah berkaitan dengan pemilihan umum. Di Indonesia ini ada berapa pemilihan umum yang sudah kita lakukan? Ya, ada secara umum ada 2, pemilihan legislatif dan pemilihan eksekutif. Kalau legislatif itu memilih DPR sama DPD. Kalau pemilihan eksekutif itu adalah memilih presiden, gubernur, dan bupati. Ya, karena nanti ketika usianya sudah 17 tahun nanti kalian akan memiliki hak untuk memberikan suara
dalam pemilihan umum itu tadi. Nah, ini adalah sekilas berkaitan dengan suara demokrasi yang akan kita jadikan proyek P5. Kita masuk tahap ini. Nah, berikutnya yaitu tahap kontekstualisasi. Kita ingat-ingat kembali sebelumnya kita mengangkat tema tentang suara demokrasi ya. Kemarin kita sudah bersama-sama belajar tentang sistem demokrasi. Nah, kemarin demokrasi berasal dari dua suku kata yaitu apa? Demos dan kratos. Demos artinya rakyat, kratos artinya kekuasaan. Jadi demokrasi kemarin ada kita bahas bersama-sama itu adalah kekuasaan yang berasal dari rakyat. Nah, cirinya demokrasi adalah adanya pembagian kekuasaan. Ada kekuasaan di dalam negara demokrasi ada 3 apa aja? 1 yang bisa, Cung. Apa? Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Berarti kalau yang bertugas adalah siapa? Presiden, wakil presiden dan para menteri. Kemudian ada legislatif, betul sekali. Legislatif tugasnya adalah membuat undang-undang. Berarti adalah DPR dan DPD. Kemudian ada yudikatif atau pengawasan. Itu adalah lembaga kehakiman di Indonesia itu ada Mahkamah Agung dan ada Mahkamah Konstitusi. Nah, kaitannya dengan kita sebagai warga sekolah. Nah, kalian kepala sekolahnya namanya siapa? Ayo. Ustadz Syafi'i. Terus di bawahnya kepala sekolah itu ada jajarannya apa saja di bawahnya? Ada wakil kepala sekolah. Ada bagian kurikulum siapa? Ustadz? Nah, wakil kurikulumnya sendiri malah nggak tahu. Kemudian wakil kepala bagian kesiswaan siapa? Ustadz Febri. Wakil kepala bagian apalagi Sarpras siapa? Sarana dan prasarana. Ayo. Nah, kemudian ketua yayasannya siapa? Oke, karena kalian tidak tahu, nanti Bapak kasih tugas kalian harus cari tahu ini. Siapakah kepala sekolah kalian, nama lengkapnya siapa? Ya, kemudian waka-waka tadi yang kita sebutkan namanya siapa? Ketua yayasannya siapa? Kemudian ada lagi pembina ekstrakurikuler. Yang kalian ikuti ekstrakurikuler apa? Ada pramuka. Nanti kalian tanya ya. Tanya sama ustadz-ustadz yang lain, bapak guru, ibu guru yang lain nanti siap. Nah, banyak ternyata dari anak-anak semuanya ini yang di organisasi di lingkungan sekolah saja ada yang nggak tahu nih ketua yayasannya siapa, waka kurikulumnya siapa. Nah, nanti bapak minta kalian untuk mencari tahu. Kalian bisa tanya ke ustadz-ustadz yang lain atau melihat informasi yang ada, infografis atau papan informasi yang ada di sekolah ini. Kalian tanya, kalian cari, kemudian kembali lagi ke kelas. Tapi sebelumnya ini ada lembar kerja yang kalian kerjakan dulu. Ini ya. Ada hampir sama seperti teka-teki silang. Kalian cari kata yang berhubungan dengan demokrasi di dalamnya. 1 lembar untuk berdua, dikerjakan secara berkelompok berdua. Nah, silakan dicari kata-kata yang menunjukkan adanya keterkaitan. Ya, silakan bergabung ya dengan temannya yang menunjukkan keterkaitan dengan demokrasi. Mendekat Mas Farid. Silakan, bisa dicoret dengan pulpen. Temukan coba. Bisa mendatar ke kanan, mendatar ke kiri. Ayo coba dilihat yuk, dicari. Bisa ke atas, bisa ke bawah atau ke samping. Coba dilihat. Coba yang ada kaitannya sama demokrasi kira-kira apa? Coba dilihat. Barangkali ada kata apa? Tadi kan kita sudah bahas semuanya itu tadi di depan. Coba nih, ada. Ini apa nih? Montesquieu. Oke, coret garis. Oke, dibuat garis. Nah, pulpennya nggak nyala. Ada pulpen lain nggak? Oke, ada pulpen lain nggak? Coba. Oke, anak-anak semuanya sudah
Berapa yang kalian temukan kata-katanya? Kelompok yang pertama, kalian sudah menemukan berapa? Ada 7. Oke, yang berikutnya kalian menemukan berapa? 2. Oke, kita bahas bersama-sama ya. Kita buka. Coba kalian cari ada kata yudikatif, coba dicari. Sudah ketemu? Nah, sudah ada di baris yang mana? Sisi kiri ya. Sisi kiri. Nah, sisi kiri dari atas itu nomor 3 dari atas ya. Nah, baris ketiga. Coba dicari yudikatif, sudah ketemu? Oke, berikutnya ada kata KPU, sudah menemukan? Nah, kemudian ada kata pemilu. Paling kiri nomor 2 dari bawah tapi menyamping, miring. Coba, ada huruf P di pojok sebelah kiri, nomor 2 dari bawah. Ketemu huruf P? Ketemu kata pemilu? Sudah. Kemudian bawahnya ada demokrasi. Tapi kebalik, dari atas ke bawah itu bawahnya. Coba dilihat. I-nya di bawahnya P, paling pojok ke atas. Miring. Ketemu? Kemudian ada DPR. Siapa yang menemukan DPR? Ini apa? Pemilu. Itu biasa. Itu bisa. Demokrasi ini. Demokrasi. Nah, dari sini. Nah. Lalu ada lagi yang menemukan enggak kata parlementer? Adakah yang menemukan? Parlementer ini. Oke. Baik, sudah ya. Untuk lembar kerjanya bisa dikumpulkan anak-anak semuanya, dikumpulkan ke depan. Ya, dikumpulkan. Baik. Nah, baik, terima kasih. Bisa dikumpulkan ya. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi di awal, kita juga harus tahu nih struktur organisasi yang ada di lingkungan sekolah kita. Jadi Bapak dengan temannya tadi sebangkunya berdua, silakan ke kalian cari informasi tentang struktur organisasi yayasan kita. Kembali Mik. Saya mau tanya siapa yayasan ketua yayasan namanya Bapak Firmansyah. Nama wakil kalau wakil ketua yayasan Pak Edi Muslim itu merangkap sebagai jadi untuk yayasan sendiri tidak berhasil langsung sesuatu dan terkait Edi Muslim SPD. Ini yang wakilnya atau yang topiknya di bawah perusahaan jadi Oke, tadi kalian sudah melakukan kegiatan eksplorasi ya. Kalian ada yang sudah bertanya ke ustadz yang ada. Tadi coba yang hasil temuan kalian apa? Tadi ketua yayasan kita namanya siapa? Pak Purnomo. Terus wakil ketua yayasan merangkap sebagai sekretaris namanya Pak Muslim. Terus ketua sekolah kita namanya Ustadz Tio. Terus kemudian yang membawahi organisasi OSIS atau pembina OSIS namanya Ustadz Febri. Nah, itu sebagai bentuk demokrasi yang ada di lingkungan sekolah kita. Kemudian organisasi OSIS
Kita nanti bersama-sama akan melakukan kegiatan pemilihan ketua OSIS di lingkungan sekolah kita. Nah, kira-kira model pemilihan seperti apa yang akan kita lakukan bersama-sama? Kira-kira yang tepat seperti apa menurut kalian? Pemilihan. Oke, kita bersama-sama akan melakukan kegiatan pemilihan ketua OSIS. Kita diskusikan bersama-sama bagaimana tata cara pelaksanaan pemilihan ketua OSIS, siapakah yang akan menjadi calon ketuanya, panitianya siapa, teknik pelaksanaannya seperti apa. Nanti kita akan lakukan kegiatan itu pada pertemuan yang akan datang. Siap ya anak-anak semuanya? Oke, kalau begitu sebagai tindak lanjut dari kegiatan P5 dua sesi yang kita lakukan kemarin, yaitu mengenai suara demokrasi, kita sudah belajar tentang apa itu demokrasi, kemudian kontekstualisasi di lingkungan sekolah kita. Nah, kemarin kita sudah bersama-sama untuk merencanakan sebuah proyek, yaitu pemilihan ketua OSIS. Nah, untuk pemilihan ketua OSIS ini kita membutuhkan serangkaian kegiatan beserta panitia-panitianya untuk pelaksanaannya. Nah, sebelum itu kita akan melaksanakan kegiatan P5 suara demokrasi pemilihan ketua OSIS. Kita jadwalkan bersama-sama sekiranya akan kita laksanakan hari apa? Apakah kita laksanakan minggu ini atau di minggu yang akan datang? Minggu ini sekarang kita hari Kamis. Bagaimana kalau kita agendakan di hari Sabtu untuk pemilihan ketua OSIS-nya? Bisa? Oke, baik. Untuk menyederhanakan, sebelumnya kita akan membagi dulu petugas-petugas yang akan menjadi pelaksana kegiatan ini. Ya. Minta tolong untuk salah satu sekretaris di kelas ini menjadi notulen. Kesepakatan kita kelas bersama-sama. Siapa yang sekiranya nanti akan menjadi ketua pemilihan? Ya, jadi ketua pelaksana pemilihan yang bersedia silakan mengajukan tangannya. Oke, Mas, namanya Mas Anjas. Kita tolong untuk dicatat Mas Anjas sebagai ketua pelaksana pemilihan ketua OSIS. Bisa disepakati teman-teman yang lain? Kemudian berikutnya kita membutuhkan petugas untuk perlengkapan pemilihan ketua OSIS. Siapa yang berkenan? Ya. Dengan Mas Rase akan menjadi petugas perlengkapan. Ya, untuk petugas perlengkapan pemungutan suara. Kemudian kita membutuhkan petugas untuk dokumentasi kegiatan. Siapa yang berkenan? Dengan Ihsan. Dengan Mas Ihsan nanti akan menjadi petugas dokumentasi, dan ketika pelaksanaan ada yang bertugas di pencelupan tinta. Siapa yang akan menjadi petugasnya? Mas Ceva. Oke. Nah, petugas-petugas yang sudah kita sepakati bersama-sama untuk ketua pelaksana, tugasnya adalah memastikan seluruh rangkaian kegiatan pemilihan ketua OSIS nanti bisa terlaksana dengan baik. Untuk perlengkapan segera dikoordinasikan untuk mencari anggota timnya, dipersiapkan mulai dari surat suara, daftar hadir pemilih, kemudian bilik suara, dan juga papan untuk perhitungan suara. Kemudian untuk dokumentasi, mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan berkaitan dengan dokumentasinya. 1, 2, 3. Baik, untuk tindak lanjutnya adalah kita akan mempersiapkan sekiranya dari sejumlah siswa yang ada di sekolah ini, siapa yang berkenan ingin mencalonkan diri sebagai ketua OSIS, merasa kalian layak. Siapa yang ingin menjadi calon ketua OSIS? Ada 2 orang lain. Oke, ada 4 orang. Ada Mas Gunan, ada Mas Arifin, ada Mas Habsyi, dan Mas Devino. Apakah cukup 4 orang ini atau akan
kita kerucutkan menjadi jumlah yang lebih sedikit. Akan kita kerucutkan. Sekiranya berapa calonnya? Dua saja. Baik, karena 2 orang, kita akan ambil 2 orang dari 4 orang yang mengajukan. Kita voting saja di kelas ini yang akan kita ajukan sebagai calon ketua OSIS. Yang setuju mengajukan Mas Devino, siapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang mengajukan Mas Devino sebagai calon ketua OSIS. Kemudian untuk Mas Arifin, siapa yang mendukung Mas Arifin maju? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12. Ada 12 orang. Kemudian Mas Dinar, siapa yang mengajukan Mas Dinar untuk jadi ketua OSIS? Silakan diangkat tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian yang terakhir ada Mas Habsyi. Siapa yang mendukung Mas Habsyi untuk maju sebagai calon ketua OSIS? Tidak ada yang mendukung Mas Habsyi? Tidak ada. Kalau begitu kita punya 2 calon ketua OSIS yang akan kita ajukan, yaitu dengan suara terbanyak Mas Arifin 12 suara dan juga Mas Gunar 9 suara. Dari kelas ini kita akan ajukan sebagai calon ketua OSIS. Bisa disepakati? Ya. kegiatan P5 untuk suara demokrasi dari tahap pengenalan, kontekstualisasi sampai hari ini pemungutan suara sudah kita selenggarakan. Ya, baik kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Harapannya kegiatan P5 dengan tema suara demokrasi ini dapat menginternalisasikan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Yang pertama berkaitan dengan nilai untuk saling menghargai perbedaan pendapat di antara kita sebagai warga negara. Dalam lingkup terkecil kita sebagai pelajar adalah di lingkungan kelas. Kemudian harapan yang lebih luas lagi adalah nantinya ketika dalam bernegara kita tidak menjadi warga negara yang apatis
bersikap aktif terhadap penyelenggaraan negara. Ketika nantinya kalian sudah memiliki hak pilih, sudah berusia 17 tahun, ketika ada pesta demokrasi, maka kita harus turut serta di dalamnya, menyuarakan, memberikan hak pilih kita. Jangan sampai golput atau tidak memilih dengan alasan apapun itu. Kita hindari politik uang atau money politik atau suap yang kalian memilih dengan alasan bisa karena dibayar. Nah, kita hindari hal-hal tersebut untuk mewujudkan demokrasi negara kita, demokrasi Pancasila. Yang sekian untuk kegiatan T5 dengan tema suara demokrasi kita cukupkan. Semoga apa yang kita